Puji Tuhan, jumpa lagi dengan program Kita Diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa kabar saudara? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, doa dan harapan saya kiranya kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan dan terus diberkati oleh Tuhan dan sehat selalu. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya buat satu renungan dengan judul Melayani Tuhan. Amin. Semua kita harus melayani Tuhan, siapapun apapun jabatan kita, ya kan? Bukan hanya pendeta untuk melayani Tuhan, tetapi kita pun sebagai anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, wajib kita harus menjadi melayani Tuhan di dalam kehidupan kita, dimanapun, kapanpun, saudara. Puji Tuhan, ya, luar biasa, haleluya. Untuk itu kita akan dasari dulu dengan pembacaan firman Tuhan, supaya tidak keluar dari jalur firman Tuhan, dan supaya juga kita nantinya akan diberkati lewat firman Tuhan itu. Haleluya. Kita mulai dengan Tuhan, kita akhiri semua dengan Tuhan. Dalam Roma 14 ayat 17, 18, 19, kalau ada Alkitab di dekat saudara, boleh baca dan boleh lihat, dan saya akan bacakan dari tempat ini. Ya, Roma 14 ayat 17, 18, 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah dasar yang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, di dalam setiap pelayanan kita. Apapun bentuk pelayanan kita, saya tidak mau tahu. Yang saya harus tahu dan saudara harus tahu, dasar melayani itu motivasinya harus seperti apa. Nah, ini penting yang kita akan belajar lewat renungan singkat ini. Saya akan sampaikan, yaitu ada beberapa dasar. Yang pertama, dalam melayani Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita ini hanya alat dalam tangan Tuhan. Kita ini bukan apa-apanya. Saudara, kalau kita boleh dipakai sampai hari ini, bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah memakai kita sehingga menjadi berkat untuk banyak orang. Karena sesungguhnya kita kan hanya alat. Kalau nggak dipakai oleh Allah, nggak mungkin kita bisa bergerak sendiri, nggak mungkin kita bisa berbuat sesuatu apapun. Saudara, saya kasih contoh gambaran buat kita bahwa kalau Anda sebagai ibu rumah tangga sering masak, ya, ada satu alat di dapur itu namanya pisau. Nah, pisau itu alat. Itu untuk potong sayur, potong bawang dan sebagainya, dan untuk bersihkan ikan juga. Ya kan? Nah, alat itu, pisau itu, kalau saudara nggak pegang, nggak ambil untuk dipergunakan, tidak akan mungkin dia akan bekerja sendiri. Nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin kita hanya perintah dengan mulut saja. Pisau potong sayur, pisau bersihkan ikan, pisau potong bawang. Saudara, nggak akan mungkin, ya. Sama halnya dengan saya dan saudara, dimanapun Anda berada, apapun jabatan kita ini hanya alat, saudara. Kalau Tuhan nggak pakai kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita harus syukuri kalau sampai hari ini kita masih dalam pemakaian Tuhan. Ada maksud dan ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi sadari, di dalam pelayanan dasari dengan hati bahwa menyadari kita ini hanya alat dalam tangan Tuhan. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan, nggak ada perlu yang dibanggakan dalam hidup ini. Kita bangga karena Kristus masih memakai kita. Itu hanya. Haleluya. Dan yang kedua, ya, dalam pelayanan kita juga harus menyadari, ya, dalam bentuk pelayanan apapun kita tidak boleh mencari keuntungan. Saudara, ya, dalam pelayanan ini bukan soal perdagangan, ini bukan soal bisnis. Kalau bicara soal perdagangan atau bisnis atau usaha, itu fokusnya di uang, saudara. Ya, bagaimana mencari keuntungan di dalam usaha pekerjaan yang kita lakukan. Nah, di dalam pelayanan itu nggak boleh masuk itu, saudara. Karena fokus kita pertama, tadi kan ayat sudah kita baca, ya, kerajaan Allah bukan soal makan, minum, dan pakai, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita, soal ketenangan, soal ketentraman yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah pelayanan yang dasar berkenan kepada Allah. Jadi jangan sampai keluar dari jalur, saudara, ya. Jadi
Merupakan satu kejahatan kalau kita membuat bentuk pelayanan untuk mencari keuntungan pribadi kita, saudara. Ya, apalagi untuk mencari keuntungan pribadi kita. Ya, fokus kita bukan di situ. Dalam pelayanan adalah fokusnya supaya orang salah jadi benar. Fokus kita supaya orang yang tidak punya damai dapat damai sejahtera, dapat ketenangan, dapat ketentraman dan sebagainya. Ya, itu pelayanan yang berkenan di hadapan Allah. Kita jadi berkat. Orang tidak ada damai, kita membawa damai. Ya, visi dan misi Tuhan Yesus seperti itu. Teruskan dalam perintah agung itu. Nah, itu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Jadi jangan sekali-kali mencari keuntungan pribadi di dalam bentuk-bentuk pelayanan apapun yang akan kita kerjakan, saudara. Ya, memang saya tahu di dalam pelayanan kalau kita sungguh-sungguh, kita akan pasti diberkati Tuhan. Berkat Tuhan itu pasti akan melimpah, saudara. Kita nggak perlu khawatir soal itu. Ya, pokoknya itu akan mengikuti kita. Otomatis kalau kita melayani dengan dasar yang benar ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya, renungan singkat ini, ya, kita harus juga menyadari luar biasa Allah yang kita sembah. Dia yang tidak pernah terbatas. Tuhan tidak pernah terbatas, saudara. Ya, kita yang terbatas, dia mau pakai kita. Ini, saudara. Kenapa? Karena apa? Karena Karena dia mau melakukan apa yang dia mau di dalam dunia ini lewat hidup kita. Jadi kita harus ada kerjasama dengan Tuhan. Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Tuhan hanya melihat hati kita. Tuhan gak melihat apa jabatan kita, apa background kita, apa latar belakang kita, apa pendidikan kita, dan sebagainya. Ya, apa yang engkau punya saat ini. Bukan itu yang Tuhan lihat. Tuhan melihat hati. Tuhan memilih hati yang mau siap dipakai oleh Tuhan. Dan kalau Anda orangnya, saudara, ya, tidak pernah ada kata terlambat untuk melayani Tuhan. Serahkan hidup dan saya percaya Tuhan akan pakai kita. Sekali lagi, kita tidak semua dipanggil menjadi pendeta, tapi kita semua dipanggil untuk menjadi pelita. Karena kalau semua sudah jadi pendeta, numpang nanya siapa jemaatnya yang harus dilayani. Iya kan? Benar kan? Nah, jadi saya berdoa biarlah kita semua mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Karena ladang sudah menguning, penuainya sedikit. Mari kita mau menuai bersama, menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Biarlah 3 dasar ini boleh membangkitkan semangat kita bagaimana kita harus melayani Tuhan, berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba mengasihi Tuhan dan mengasihi umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, dan yang tidak mampu Tuhan mampukan, dan yang punya masalah, beban, pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan khususnya ada yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, yang sudah terdampak COVID-19 juga, dari tempat ini hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus Kristus. Semua penyakit, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Menumpang tangan bagi orang sakit itu akan sembuh. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mengusir setan demi nama Yesus. Setan itu akan pergi dari kehidupan kami. Dengar, tubuh jiwa roh kami bukan milik dunia, bukan milik setan, bukan milik kami pribadi juga, tetapi sudah menjadi milik Allah. Karena kami sudah dibayar dengan harga yang sudah lunas dibayar di kayu salib. Melalui pengorbanan Kristus, darah sudah tertumpah, tubuh tercabik-cabik, yang di dalam punya kuasa untuk menyembuhkan semua penyakit. Dalam nama Yesus, di tubuh, di jiwa, di roh, aku cabut sampai ke akar-akarnya, dan aku buang ke tubir laut yang paling dalam, yaitu di Gehenna Tartaro abus sesempatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan terimalah berkat, terimalah kesembuhan, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Kita jumpa lagi dengan program Kita Diberkati besok. Karena setiap hari saya akan menyampaikan pagi sore, biar ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Haleluya. Tapi jangan lupa, ya, saya cuma mau ingatkan, yang belum khususnya yang belum subscribe atau like, subscribe atau mau di-share, silakan saudara lakukan untuk pelayanan lebih luas di YouTube dalam kebersamaan. Tuhan memberkati kita. Haleluya.
Amin.